Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita nggak mau bore up mesin, jadi kita cuma mau review paket bore up 250 cc plus. Jadi apa aja kelengkapannya, apa aja partnya. Yang pertama kita bahas dari kruk as. Kruk asnya saya menggunakan kruk as langkah 70. Langkah 70 ini buatan Shima Taiwan. Jadi dari pabrikannya dia udah 70 struknya. Yang pertama penyesuaiannya, kita nggak pakai bearing yang bawaannya, karena bearing bawaannya menurut saya kurang bagus, bahannya dia kurang bagus. Dan penyesuaian kedua, stang sernya kita papas, kita ratain sejajar dengan daun kruk asnya. Dan yang ketiga, nanti kita bakal tutup lubang ini teman-teman, bisa lihat kan, lubang kecil ini kita tutup. Jadi sebenarnya pabrikan membuat lubang jalur oli ini tujuannya untuk melumasi bearing, biar bearingnya dia awet. Jadi biar bearingnya awet, terkena semburan oli, tapi nanti kita nggak usah pakai, kita bakal tutup pakai baut. Tujuannya biar nanti olinya dia fokus ke atas melumasi piston, jadi olinya nggak terbagi-bagi ke bearing kanan dan kiri, jadi nanti bakalan fokus ke atas melumasi piston. Yang saya suka kruk as ini, dari pabrikannya selain udah langkah 70, dia stangnya panjang. Stangnya panjang 110, otomatis dia lebih kuat menahan kompresi tinggi. Dan rasio stangnya dia lebih bagus. Rasio stangnya dia lebih bagus, karena dia nggak terlalu menekuk saat posisi piston mendorong kruk as. Jadi posisinya masih oke, nggak terlalu menekuk. Kalau stangnya pendek, rata-rata umur pistonnya dia nggak awet, karena gesekan di dinding silinder itu terlalu berat. Jadi gesekan di dinding silinder terlalu berat karena sudut stangnya dia terlalu miring ke sini teman-teman. Karena ini stangnya panjang, tujuan saya biar piston itu awet. Lanjut ke bagian liner. Linernya kita menggunakan liner karbon. Karbon, bukan full karbon tapi teman-teman, liner semi karbon. Kelebihannya liner karbon ini, dia lebih keras pastinya, lebih tahan gores, anti macet, dan lebih awet pastinya. Jadi liner ini bahannya semi karbon. Kekerasannya teman-teman bisa lihat 420 Hv. Cuma kita nggak tahu ya teman-teman, karena ini saya beli, makanya nggak punya alat ujinya buat kekerasan. Yang saya tahu di bungkusnya yaitu tertera 420 Hv. Kalau dibandingkan dengan liner milik JP, ini yang saya pegang liner milik JP, teman-teman bisa lihat, kalau menurut saya bagusan milik JP karena kekerasannya lebih tinggi. Bisa kita cek, kita tes menggunakan penitik ya teman-teman. Kita tes, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada bekas dekokan atau bekas dekok. Jadi ini masih mulus walaupun saya pakai penitik baja. Kalau liner biasa ini udah dekok. Coba kita tes di liner. Kita tes di liner semi karbon. Teman-teman bisa lihat
dia masih menimbulkan dekokan. Berarti bisa disimpulkan liner JP lebih keras dibandingkan liner seperti ini teman-teman. Saya bukan berniat menjelekkan liner ini, saya cuma menguji dengan alat sederhana, jadi menguji dengan cara saya, jadi seperti itu. Kalau menurut saya ini memang kekerasannya di atas liner biasa pada umumnya. Kelebihannya, dia lebih tahan memuai, lebih tahan suhu tinggi. Karena jika udah stroke up dan bore up, biasanya itu suhu mesinnya bakal lebih tinggi. Jadi harus memerlukan part yang lebih kuat. Dan nanti quarterannya dibikin halus kalau tipe karbon seperti ini. Nggak boleh dibikin kasar. Jadi quarterannya malah dibikin halus. Lanjut ke bagian piston. Pistonnya kita menggunakan BRT, Bintang Racing Team. BRT dengan tipe forged atau forging. Tipe piston dari aluminium yang udah dipres atau forging. Kelebihannya, piston ini dia lebih ringan. Selain lebih ringan, materialnya lebih alot, lebih keras. Materialnya dia lebih keras dibandingkan piston jenis casting. Kelebihan piston forging yaitu dia lebih tahan memuai, pastinya lebih tahan gores dan lebih awet. Dan kecepatan pistonnya dia bisa sampai 25 meter per sekon. Jadi kalau piston standar itu pada umumnya kecepatan pistonnya itu nggak boleh lebih dari 21 meter per sekon. Kalau forging dia bisa lebih tinggi karena dia materialnya lebih tahan panas, lebih ringan, pastinya lebih kuat juga. Kita pilih yang tipe boncel, jadi pistonnya dia lebih pendek. Bisa saya ambil perbandingan. Kalau yang model standar dia seperti ini, standar Tiger. Kalau tipe BRT dia lebih pendek. Kenapa saya ambil yang lebih pendek, pilih yang lebih pendek? Tujuan saya biar gesekannya pada dinding silinder dia lebih ringan. Dan kelebihan yang kedua, ring sehernya dia tipis. Teman-teman bisa bandingin. Yang ini standar Tiger, dia ring sehernya di atas 1 mili lebih. Otomatis ringnya lebih tebal dan gesekan naik turun pada dinding silinder dia lebih berat dan akan menimbulkan panas yang lebih. Dan siripnya dia lebih lebar. Kalau siripnya dia lebih lebar, otomatis gesekan pada dinding silinder dia lebih banyak dan akan menimbulkan panas yang lebih banyak pula. Jadi kelebihannya yang pasti lebih dingin, lebih minim gesekan, dan pastinya RPM-nya dia ringan. Dan ini udah saya coak. Seperti biasa tujuan saya kompresinya biar ketemu 11. Nanti kita bakal ukur saat pemasangan. Lanjut ke bagian noken as. Noken asnya kita pakai BRT juga. Noken asnya kita pakai BRT dengan model pelatuk roller. Jadi pelatuk roller BRT ini berbeda dengan pelatuk roller yang ada di pasaran teman-teman. Jadi pelatuk BRT ini kelebihannya pelatuknya udah model rasio, jadi ada perbandingan. Kalau tipe pelatuk standar biasanya kalau noken asnya lipnya 5 mili, biasanya klep terangkat juga 5 mili. Berbeda dengan pelatuk model BRT. Kalau noken asnya BRT lipnya 5 mili, biasanya bisa terangkat klepnya sampai 6 mili. Karena ada rasio pelatuknya, rasio dari pelatuknya. Jadi titiknya di tengah. Yang ini titiknya jarak titik pusat ke roller dia lebih pendek. Dan ke yang bagian pin yang mendorong klep dia lebih panjang, beda. Jadi yang ini sebelah kanan segini, sebelah kiri segini. Jadi rollernya lebih mepet ke titik tengah as. Noken asnya tipe T3. Tipe T3 dengan durasi sekitar 260-an derajat.
Durasinya sekitar 260-an derajat. Nanti kita bakal dial sesuai data dari BRT itu sendiri. Dengan lip clamp ini yang in 8,9 mili dan yang X-nya 9 mili. Lanjut ke bagian rumah kopling. Rumah koplingnya kita pakai 6 ampere yang motor Cina itu, teman-teman. Tapi nanti kita nggak pakai per bawaan rumah kopling ini, nanti kita ganti pakai tiger semua. Jadi pernya diganti tiger biar lebih kenyal, lebih enak buat harian. Dan kampasnya ini nggak kita pakai juga, dan platnya juga ini nggak kita pakai. Nanti kita pakai originalnya bawaan motor, karena ini kampasnya kurang bagus. Jadi tujuan 6 ampere ini biar menghindari slip, karena tenaga motornya bakalan lebih besar powernya. Di bagian karburatornya nanti bakal memakai tiger yang udah di model scap. Nanti kita bakal reamer jadi ukuran 33. Tiger yang udah model scap. Ke bagian gigi timing, sentriknya atau ketengnya. Ketengnya nanti kita bakal pakai 4 lapis. Pakai keteng FU atau 4 lapis merek DID. Bisa pakai FU, nanti bisa dipotong. Karetnya pun pakai model 4 lapis. Dan baut sunduknya harus kita ganti yang lebih panjang dengan ukuran 24 cm. Dan di bagian bloknya menggunakan CRF 250 maksud saya. Dia lebih panjang, bloknya lebih panjang 6 mili daripada tiger. Nanti bakal kita ganti boring menggunakan semi karbon. Dan di bagian draft gear atau gigi primer kita menggunakan tiger set dengan gigi rasio standar tiger 6 speed. Jadi gigi rasionya nggak kita oplos, masih menggunakan standar. Pada bagian head nanti kita bakal pakai head dengan klep 34 dan 29, karena headnya masih dalam perjalanan, masih dikirim ke sini, jadi nggak kita video. Jadi itu aja review dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.